Di sebuah SMA tua yang sudah berdiri sejak zaman kolonial, ada satu ruang kelas yang terkenal angker, kelas 3B. Letaknya di ujung koridor lantai 3. Jarang dilalui siswa karena posisinya terpencil. Konon, dulunya ruangan itu adalah ruang guru, tempat seorang guru perempuan ditemukan gantung diri karena depresi. Sejak saat itu, berbagai kejadian aneh sering terjadi. Malam itu, beberapa siswa OSIS yang sedang menyiapkan dekorasi acara sekolah memutuskan untuk menyimpan barang-barang di kelas 3B. Saat pertama kali pintu dibuka, udara dingin langsung menyeruak. Lampu neon berkelip-kelip, seolah enggan menyala penuh. Kenapa sih ruangannya lembab banget? Tanya Rina, merapatkan jaketnya. Tak ada yang menjawab, tapi semuanya merasakan hal yang sama. Ada sesuatu yang menatap mereka dari sudut gelap ruangan. Saat mereka sibuk menumpuk kardus, tiba-tiba papan tulis di depan kelas berdecit sendiri, seakan ada yang menulis. Perlahan, goresan kapur membentuk tulisan. Jangan di sini. Semua langsung terdiam, wajah pucat, tubuh kaku. Tiba-tiba, kursi-kursi di barisan belakang bergeser dengan suara berderit panjang. Dari arah jendela, tampak bayangan perempuan dengan rambut panjang menjuntai menutupi wajah, berdiri sambil menghadap mereka. Rina berteriak histeris, tapi sebelum mereka sempat lari, pintu kelas menutup dengan keras, terkunci dari dalam. Lampu padam, hanya menyisakan cahaya bulan dari jendela. Dalam kegelapan itu, terdengar suara berbisik di telinga masing-masing. Kamu gantian duduk di bangkuku. Satu persatu siswa merasakan bahunya ditepuk, meski tak ada siapa-siapa di belakang mereka. Keesokan harinya, guru piket menemukan pintu kelas 3B terbuka. Semua barang OSIS sudah tertata rapi, tapi kursi-kursi di dalam ruangan penuh bercak merah, seperti bekas tangan yang berlumuran darah. Dan yang paling aneh, ada satu kursi kosong di barisan tengah, dengan seragam salah satu siswa tergantung rapi di sandarannya. Siswa itu tak pernah ditemukan lagi. Sejak kejadian malam itu, sekolah mendadak gempar. Berita tentang siswa OSIS yang hilang menyebar cepat, meskipun pihak sekolah mencoba menutupinya. Namun, ada satu hal yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Setiap malam, satpam yang berpatroli mengaku mendengar suara gaduh dari lantai 3. Seperti suara kursi yang digeser-geser, tawa lirih perempuan, dan suara orang menangis pelan. Suatu malam, Pak Arif, satpam baru, diminta memeriksa sumber suara. Dengan senter di tangan, ia melangkah menyusuri koridor gelap. Saat sampai di depan kelas 3B, suara itu jelas sekali terdengar, suara kapur berderit di papan tulis. Dengan tangan bergetar, ia membuka pintu. Ruangan itu kosong, tapi papan tulis penuh coretan. Tolong, keluarkan aku. Huruf-huruf itu ditulis berkali-kali, menutupi hampir seluruh papan. Pak Arif hampir menjatuhkan senternya ketika melihat sesuatu. Bayangan samar seorang siswa duduk di bangku tengah, mengenakan seragam putih abu-abu. Wajahnya menunduk, seolah menulis sesuatu di buku. Dek, sudah malam, pulang. Katanya pelan. Namun, siswa itu tidak menjawab. Saat Pak Arif melangkah mendekat, siswa itu perlahan mengangkat wajahnya. Matanya kosong, pucat, dan mulutnya bergerak tanpa suara. Tapi jelas sekali ia sedang mengucapkan sesuatu. Gantian, lampu kelas mendadak menyala terang. Bangku-bangku berderit sendiri, seolah didorong oleh puluhan tangan tak terlihat. Pintu di belakang Pak Arif menutup keras. Dari langit-langit, terdengar suara tali yang berayun. Dan di papan tulis, tulisan berubah menjadi satu kalimat besar dengan kapur merah. Kamu sekarang yang duduk di sini. Keesokan paginya, guru piket menemukan ruang kelas terkunci dari luar. Saat dibuka, ruangan itu kosong. Tapi di meja tengah terdapat buku catatan milik Pak Arif, dengan halaman terakhir berisi tulisan tangan terburu-buru. Jangan pernah masuk kelas 3B. Kehilangan Pak Arif membuat suasana sekolah semakin mencekam. Pihak sekolah mencoba menenangkan para siswa dengan alasan, Pak Arif pulang mendadak karena urusan keluarga. Tapi para guru tahu, itu bohong. Malam terakhir ia bertugas. Senter dan topinya ditemukan tergeletak di depan kelas 3B. Beberapa guru senior, dipimpin wakil kepala sekolah, memutuskan untuk menyelidiki. Mereka percaya,
Jika ada yang berani membuka ruangan itu, mungkin bisa menemukan jejak Pak Arif. Malam harinya, 4 guru masuk ke gedung sekolah yang sudah sepi. Hanya cahaya lampu koridor yang redup menemani. Ketika mereka berdiri di depan pintu kelas 3B, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bismillah, bisik salah satu guru sambil membuka pintu. Ruangan itu tampak biasa saja, meja, kursi, dan papan tulis berdebu. Tapi ada satu hal aneh, di bangku tengah, tergantung seragam satpam milik Pak Arif. Rapi sekali, seolah baru saja disetrika. Mereka mendekat perlahan. Salah satu guru memberanikan diri memeriksa laci meja siswa itu. Di dalamnya ada sebuah buku catatan. Ketika dibuka, halaman pertama kosong. Tapi halaman-halaman berikutnya penuh tulisan yang sama. Berulang-ulang. Aku di sini. Aku tidak bisa keluar. Tiba-tiba, pintu kelas menutup keras. Lampu neon berkelip. Lalu mati. Dalam gelap, terdengar suara kursi bergeser. Banyak sekali. Seolah seluruh bangku terisi. Pak, ada orang-orang di sini. Salah satu guru berteriak panik. Dan benar, di setiap bangku, samar-samar tampak bayangan siswa duduk dengan kepala menunduk. Ratusan mata kosong mulai menoleh ke arah para guru. Dari papan tulis, Kapur bergerak sendiri, menulis dengan cepat. Satu orang lagi, para guru berusaha membuka pintu, tapi terkunci rapat. Teriakan mereka menggema di lorong, namun tak seorang pun mendengar. Keesokan paginya, kelas 3B kembali tertutup. Saat dibuka oleh penjaga sekolah, di dalam hanya ada meja dan kursi yang berantakan. Tidak ada seorang guru pun di sana. Yang tersisa hanyalah catatan buku tadi, dengan tulisan baru di halaman terakhir. Sekarang kami berenam. Setelah menghilangnya para guru, sekolah itu hampir ditutup. Namun, ada satu guru sejarah, Bu Ratna, yang diam-diam menelusuri arsip lama. Ia merasa misteri ruang kelas 3B ada kaitannya dengan masa lalu sekolah. Dalam tumpukan dokumen berdebu di ruang arsip, ia menemukan sesuatu, koran kuno tahun 1970-an. Berita utamanya tentang seorang guru perempuan bernama Ibu Sari, pengajar bahasa Indonesia yang ditemukan gantung diri di ruang guru lama, yang sekarang adalah kelas 3B. Menurut artikel itu, Ibu Sari difitnah telah berbuat tidak senonoh dengan muridnya. Ia diasingkan, dipermalukan, dan akhirnya memilih mengakhiri hidup di dalam ruangan itu. Sejak saat itu, beberapa murid juga pernah menghilang misterius. Tapi kasusnya ditutup rapat-rapat agar nama sekolah tetap baik. Bu Ratna semakin merinding ketika menemukan catatan harian Ibu Sari yang terselip di arsip. Tulisan terakhir berbunyi, "Mereka mengasingkanku. Tapi aku tidak akan pergi sendirian. Siapapun yang duduk di ruanganku, akan menemaniku di sini." Malamnya, Bu Ratna nekat masuk ke kelas 3B dengan membawa buku harian itu. Udara dingin menyambut. Bau anyir menusuk hidung. Papan tulis berderit pelan. Lalu dengan sendirinya muncul tulisan, "Kau menemukanku." Bayangan perempuan dengan rambut panjang dan gaun lusuh muncul di sudut ruangan. Wajahnya pucat. Lidahnya menjulur. Lehernya berbekas tali. "Bu Sari," bisik Bu Ratna, gemetar. Sosok itu perlahan mendekat. Suaranya bergema seperti dari dalam sumur. "Aku hanya ingin ditemani. Tidak ada yang boleh keluar." Bangku-bangku mulai bergerak sendiri, menutup jalan keluar. Dari setiap kursi, muncul sosok-sosok siswa tanpa wajah. Menunduk, namun tangannya menunjuk ke kursi kosong di barisan tengah. Bu Ratna berteriak, mencoba membuka pintu, tapi terkunci rapat. Buku harian di tangannya terjatuh, terbuka di halaman terakhir, dan huruf-huruf baru muncul sendiri, ditulis oleh tangan tak kasat mata. "Sekarang kau milikku." Keesokan paginya, para siswa menemukan kelas 3B kembali terkunci. Saat berhasil dibuka, ruangan tampak sepi, tapi di atas meja tengah, tergeletak kacamata Bu Ratna, dan papan tulis penuh coretan merah. "Kita tidak akan pernah cukup." Setelah menghilangnya beberapa guru, pihak sekolah tak bisa lagi menutupi kebenaran. Desas-desus tentang kelas 3B semakin liar. Banyak orang tua murid menuntut sekolah ditutup, hingga akhirnya kepala sekolah mencari jalan terakhir, memanggil seorang ustaz terkenal dari desa sebelah, Ustaz Hamdan. Malam itu,
Ustaz Hamdan datang dengan membawa kitab, air doa, dan beberapa muridnya. Mereka masuk ke sekolah, langsung menuju koridor lantai 3. Dari jauh saja, suasana sudah berbeda. Angin dingin berhembus, lampu koridor berkedip, dan suara-suara lirih terdengar dari balik pintu kelas 3B. Ketika pintu dibuka, ruangan seketika mengeluarkan hawa dingin menusuk tulang. Kursi-kursi berderit, papan tulis penuh tulisan merah. Jangan usik kami. Ustaz Hamdan berdiri tegap. Ia mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Seketika terdengar jeritan panjang, seperti ratusan orang menjerit bersamaan. Bayangan-bayangan siswa yang biasa duduk di bangku mulai muncul, tapi wajah mereka memudar dan mengepul seperti asap. Dari sudut ruangan, sosok perempuan dengan gaun putih lusuh muncul, Ibu Sari. Rambut panjang menutupi wajah, lehernya masih berbekas tali. Suaranya bergema serak, mereka milikku, tak seorang pun boleh pergi. Ustaz Hamdan melangkah maju, mengibaskan air doa ke arahnya. Jika engkau benar-benar teraniaya, biarlah Allah yang memberi tempat bagimu. Tapi jangan menahan orang lain untuk ikut menderita. Sosok itu berteriak, tubuhnya bergetar hebat, sementara meja dan kursi beterbangan, menghantam dinding. Suasana semakin mencekam, seperti ada gempa di dalam kelas. Ustaz Hamdan terus melantunkan ayat-ayat, semakin keras. Satu persatu bayangan siswa yang hilang mulai melepaskan diri, menjerit seolah lega, lalu lenyap seperti kabut yang tersapu angin. Terakhir, sosok Ibu Sari menatapnya dengan mata penuh air mata. Ia berbisik lirih, aku hanya tidak ingin sendirian. Lalu tubuhnya perlahan memudar, menghilang bersama jeritan panjang yang menggema sampai seluruh sekolah bergetar. Ketika suasana tenang kembali, pintu kelas terbuka sendiri. Dari dalam, para guru dan Pak Arif ditemukan dalam keadaan lemas, terbaring di lantai, tapi masih hidup. Mereka seolah baru bangun dari tidur panjang. Sejak malam itu, kelas 3B resmi ditutup permanen. Jendela dan pintunya dipaku. Papan namanya dicabut. Tidak ada yang diizinkan masuk lagi. Namun, beberapa siswa yang lewat di koridor lantai 3 mengaku masih sering mendengar suara kapur berderit, seolah ada yang menulis sesuatu di papan tulis kosong. Aku masih di sini. Bertahun-tahun berlalu sejak peristiwa itu. SMA tersebut akhirnya direnovasi besar-besaran. Gedung tua di lantai 3 dibongkar, termasuk ruang kelas 3B yang terkenal angker. Namun, para pekerja bangunan yang membongkar ruangan itu mengalami hal-hal aneh. Ada yang mengaku melihat bayangan perempuan bergaun putih berdiri di pojok. Ada yang mendengar suara kapur menulis sendiri di papan tulis meski papan itu sudah dibuang keluar. Beberapa kali, peralatan mereka hilang, hanya untuk ditemukan kembali di kursi barisan tengah ruangan bekas kelas 3B. Karena sering diganggu, akhirnya kepala proyek memutuskan tidak membangun apapun di lokasi ruang kelas itu. Bekas ruangan tersebut dibiarkan kosong, hanya ditutup dengan tembok polos. Kini, siswa-siswa baru yang tidak tahu sejarah sekolah itu sering bertanya, kenapa di lantai 3 ada satu bagian koridor yang ditutup dinding? Guru-guru hanya tersenyum samar dan mengalihkan pembicaraan. Namun, pada malam-malam tertentu, terutama ketika bulan purnama, Satpam masih mendengar suara samar dari balik tembok itu, seperti suara kursi berderit, kapur menulis, dan bisikan lirih seorang perempuan. Aku masih menunggu. Waktu berjalan. Puluhan tahun kemudian, sekolah itu makin modern. Gedung baru dibangun. Laboratorium dilengkapi teknologi. Bahkan koridor lama dipoles dengan cat segar. Namun satu hal yang tidak pernah berubah. Tembok polos di lantai 3. Tak ada jendela. Tak ada pintu. Hanya dinding putih membatasi ruang kosong yang tak boleh disentuh. Generasi siswa baru sering menganggapnya sekadar ruangan gudang. Tapi siapapun yang berani mengetuk dinding itu, selalu mendengar balasan dari dalam, ketukan pelan, atau suara gesekan kursi. Ada juga cerita dari seorang siswa bandel yang nekat menempelkan telinganya ke tembok. Katanya, ia mendengar suara seorang perempuan berbisik tepat di baliknya. Duduklah di bangkuku. Malam-malam tertentu, Satpam masih melihat bayangan samar, seperti barisan kursi yang penuh oleh murid-murid tak berwajah, terpantul di jendela gedung sebelah, padahal ruangan itu sudah lama dipagari tembok. Dan konon,
Siapapun yang bermimpi duduk di kelas 3B, esoknya akan menemukan bekas kapur di telapak tangannya. Seolah-olah ada yang menuntun mereka untuk menulis di papan tulis yang sudah lama terkubur di balik dinding itu. Legenda kelas 3B tak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya menunggu murid baru, yang cukup berani untuk mendengar panggilannya.